bawa, tak ada penyesalan dalam hati, senangkan hatinya. Apa pakaian yang dia suka? Orang tua itu tidak minta yang besar, asal ada sih. Pulang dari Yogyakarta sampai ke rumah, ini tadi ada nampak sedikit tanda terkenang, kalau banyak makan sendiri. Ketika dia senang melihat itu, bahagia hatinya, nampak senyum di tepi bibirnya, pada saat itulah rahmat Allah terbuka, pada saat itulah ridha Allah datang. Mengapa sulit mencari pekerjaan, mengapa payah mencari penghidupan? Salah satu yang mempersempit ridha Allah itu adalah karena tidak berbakti kepada orang tua. Oleh sebab itu maka judul tema yang diberikan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bahagiakan. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Saya ceramah di satu kota. Sampai di kota itu saya melihat rumah besar, megah, mewah, seperti istana. Cuman saya segan mau nanya, gak mungkin saya tanya, Pak, ini hasil dari apa? Saya tengok, kawan-kawan saya yang ikut ke situ seperti ngelihat kucing semuanya. Besar, mantap. Setelah duduk, makan, habis makan, minum, habis itu Sohibul Bait yang punya rumah pun cerita, Ustadz Abdul Somad, iya Pak, dulu ini hanya bambu-bambu yang dikasih daun, yang dikasih terpal. Tempat apa Pak? Tempat ibu saya buat pengajian. Setiap tahun dibuat begitu, pasang tiang-tiang kayu, pasang terpal, daun-daun, pengajian ramai. Sampai akhirnya saya berkata, Bu, pengajian kita hentikan saja, stop. Saya tidak sanggup lagi pasang tenda, pasang terpal ini. Tapi akhirnya apa kata ibu saya? Nanti setelah saya tidak ada, pengajian ini terus kamu buat. Allah bukakan pintu rezeki Ustaz Somad. Inilah yang terjadi sekarang. Saya belikan orang tua saya itu rantai, saya belikan gelang, saya belikan cincin. Bulan depan saya datang, sudah nggak ada lagi. Mana gelangnya, Mak? Nggak ada. Mana rantainya, Mak? Nggak ada. Mana cincinnya? Nggak ada. Kemana? Itu kan emas mahal. Sudah saya jual. Untuk apa? Untuk bersedekah ke fakir miskin. Rupanya gelangnya, rantainya itu habis dia berikan sedekah fakir miskin. Tobatkah si bapak untuk berbakti? Tidak. Bulan depan dia belikan lagi. Sampai akhirnya diberikan Allah balasan melimpah ruah. Ternyata ini rahasia dari keberhasilan hidup, karena menyenangkan hati orang tua. Saya tak sebut nama, saya tak sebut lokasi, tapi yang mau berkunjung nanti saya kasih lokasi tepatnya. Saya kasihkan nanti alamat dari Google, saya kasih, supaya melihat secara nyata. Kalaulah rezeki itu hanya diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, maka tentu yang kaya itu adalah sapi yang membajak dari pagi sampai sore. Kalaulah kekayaan, keberhasilan itu diberikan yang paling pandai memanjat, maka tentu yang kaya itu monyet. Tapi Allah berikan kepada siapa? Yang dia ridhai. Dan penyebab ridha Allah itu adalah karena orang tua yang senang hatinya. Yang sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia dia sudah, apa boleh buat? Kau sudah booking seat di neraka. Yang sudah sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia gara-gara dia pecandu narkoba, pemabuk, pezina, mati. Orang tua dalam keadaan susah. Berapa kali saya ketemu ibu-ibu selesai pengajian, pergi saya ke tempat parkir, ibu tua 70 tahun menangis. Ibu nangis kenapa, Bu? Anak saya Pak Ustadz. Kenapa dia? Disuruhnya saya jual tanah. Mama jual tanah. Untuk apa Mama megang tanah, udah tua aja pun jual. Mestinya anak itu yang menyenangkan hatinya di hari tuanya,
bukan malah menyuruh jual tanahnya, jual tanah supaya dia bisa bangun rumah, jual tanah supaya dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Na'udzubillah. Sudahlah tidak membahagiakan, malah menyusahkan. Ustaz, anak saya nyuruh saya jual tanah saya supaya dia senang, supaya dia dapat duit. Gimana nih Pak Ustaz? Mungkin si ibu berharap saya menjawab, ibu sabar aja ya Bu, sabar ya. Ibu salah tanya Bu, kalau mau sabar cari ustadz lain, ada spesialis sabar, bukan saya. Begitu dia kasih tahu, anak saya maksa saya jual tanah saya, Pak Ustadz gimana? Mana alamat rumah anaknya, mana? Mana? Saya mau datang. Mana? Anak durhaka, neraka jahanam tempat kau. Nggak mau dia ngasih alamat. Rupanya dia takut nanti anak saya malah marah sama saya, Pak Ustadz. Saya kasihan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada ibu. Tapi cerita ini bukan satu dua contoh kasus. Ternyata zaman sanggup memperkarakan pengadilan hanya karena sebatang pohon kayu. Atau cuma saya yang dapat berita aja? Adik-adik ada juga dapat kiriman itu? Sanggup memperkarakan sebatang pohon kayu. Padahal kalau kau jual semua kebunmu itu, belum tentu dapat menebus. Datang seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini bapak saya ini kurang ajar sekali. Bapaknya kurang ajar? Diambilnya harta saya ya Rasulullah. Gimana ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abik. Anta sampai ke tempat kita jadi ente. Anta wa maluka, ente, harta ente, li abik, punya bapakmu. Jangankan hartamu yang di rumah itu, dirimu pun punya bapak. Nabi membela, seolah-olah Nabi berkata, apa yang diambil itu belum ada apa-apanya dibandingkan melepuh kulitnya untuk memberikan engkau sesuap makanan yang halalan thayyibah. Orang yang durhaka pada orang tuanya, insya Allah anaknya juga akan durhaka kepada dia. Oleh sebab itu maka jangan pernah durhaka. Kalau sempat durhaka lalu kemudian meninggal dunia dia, Pak Ustaz, sudah meninggal pun tetap masih bisa berbakti. Pertama dengan doa, kedua dengan sodakoh. Kalau kebetulan rezeki banyak sodakoh. Kalau tidak ada rezeki melimpah, doa. Bangun malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama Rabbi firli, ya Tuhanku ampunkan aku, wali walidayya, ibu dan ayahku, warhamhuma, sayangi mereka berdua, kama, sebagaimana Rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku